hati 3 kilo. Nah, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah juga orang yang mendapati bulan Ramadan dan juga sedikit daripada bulan Syawal. Jenengan ngerasakan bulan Ramadan dan merasakan bulan Syawal, jenengan wajib bayar zakat. Makanya kalau ada orang meninggal di bulan Ramadan, tanggal 10 Ramadan, ada orang yang meninggal, apakah wajib zakat fitrah nanti? Apa wajib? Ramadan? Kaidahnya, saya ulangi lagi, kita diwajibkan bayar zakat fitrah jika kita mendapati bulan Ramadan dan mendapati bulan Syawal. Kalau kita tidak dapati keduanya, maka kita tidak wajib zakat. Nah, contohnya ada orang meninggal di bulan Ramadan, wajib zakat apa tidak? Tidak wajib zakat. Kenapa? Karena dia belum menemui bulan Syawal. Kalau ada orang meninggal pas malam takbiran, wajib zakat atau bukan? Wajib zakat atau bukan? Wajib. Kenapa? Karena dia sudah mendapati bulan Syawal. Lah, perpindahan bulan itu dalam Hijriyah, Bapak Ibu, hitungannya maghrib. Hitungannya maghrib. Kalau Masehi kan jam 12 malam. Kalau Hijriyah maghrib, adzan maghrib berubah tanggal selanjutnya. Jadi tanggal 30 Ramadan adzan maghrib berarti sudah masuk waktu Syawal. Isya ada orang meninggal atau setelah adzan selesai kok ada orang meninggal, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Atau contoh lainnya, ada bayi lahir, ada ibu melahirkan anaknya malam takbiran. Ada ibu melahirkan anaknya malam takbiran. Anaknya wajib zakat fitrah atau bukan? Tidak wajib. Kenapa? Karena si anak lahirnya habis maghrib, tidak mendapati bulan Ramadan. Lah kok ada ibu-ibu melahirkan jam setengah 6 tanggal 30 Ramadan sebelum adzan maghrib, lahir tuh bayinya. Gimana? Wajib zakat atau bukan? Wajib. Kenapa? Walaupun kurang 5 menit adzan maghrib. Kurang 5 menit adzan maghrib bayi ini brojol. Wajib dizakati. Kenapa? Karena bayi ini mendapati bulan Ramadan dan mendapati bulan Syawal. Nah, zakat niku boleh niatnya di awal, ngeluarkannya nanti. Ya Allah, saya niat gini beras satu karung ini ya Allah, nanti untuk zakat fitrah. Ya, disimpan nanti mau jenengan kasih ke masjid atau ke panitia pembagian zakat yang ada di masjid malam takbiran. Boleh, tidak jadi masalah. Ya. Jadi 3 niat niku yang tidak berbarengan dengan ibadahnya. Selain itu semua niat berbarengan dengan ibadahnya. Nah, kita baca lagi sedikit. Hendaknya wahai saudaraku kau perbaiki niatmu dan ikhlas di saat berniat. Sebagaimana tubuh kita ini akan menjadi berfungsi dan berharga jika ada ruhnya. Ada ruhnya. Siapapun mereka. Coba lihat, kadang ada kiai, ustadz, habib, ketika pengajian selalu disuruh duduk depan. Tapi begitu ruh itu Allah cabut, ya. Ruhnya Allah cabut. Begitu sudah dimandikan, dikafani, ditaruh di atas keranda, mau disolati di masjid, ternyata berbarengan dengan waktu zuhur. Ditaruh di mana jenazahnya? Belakang. Belakang. Walaupun ustadz, kiai, karena soft mau dipakai orang yang masih hidup untuk salat zuhur, yang jenazahnya kiainya taruh di belakang. Dipinggirkan dulu. Kalau tidak, dipinggirkan dulu. Ya. Jadi tubuh kita ini berfungsi, berharga, bisa kita gunakan kalau ada ruhnya. Apa artinya tangan, apa artinya tubuh, apa artinya mata kalau tidak punya ruh? Jadi bangkai, mayit, tidak ada gunanya. Sama amal ibadah kita pun juga punya ruh. Ruhnya apa? Amal ibadah kita itu ikhlas. Kita ibadah sebanyak apapun ibadah jenengan, kalau jenengan tidak ikhlas, percuma.
Jenengan cari nanti di catatan amal jenengan di akhirat tidak bakal jenengan temukan itu. Jenengan infak ke masjid 1 miliar, tidak ikhlas, terpaksa, atau riya supaya dipuji sama tetangga, tidak ikhlas. Tidak ada itu nanti di catatan amal baik kita, tidak ada, tidak dicatat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jenengan ibadah atau infak sedikit 1000 ikhlas jenengan, itu yang bakal jenengan temui nanti di catatan amal. Sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, semuanya kalau ingin diterima syaratnya harus ikhlas. Fa innaha asasul amal, karena ikhlas itu adalah pondasi daripada amal ibadah kita. Kalau jenengan kepingin bangun rumah ya harus ada pondasinya dulu. Tidak bisa langsung numpuk botol di semen langsung jadi mboten saged. Harus ada pondasi. Seandainya pun berdiri ya paling disenggol titik rubuh. Kalau tidak pakai pondasi. Jadi harus ada pondasinya. Amal ibadah kita pondasinya adalah ikhlas. Wal a'mal tabi'atun laha, dan amal ibadah kita itu mengikuti daripada keikhlasannya. Kalau kita ikhlas, maka amal ibadah kita akan disebut baik. Ini amal baik. Walaupun dohirnya ibadah kalau tidak ikhlas sama Allah disebut dosa ini. Jangan sholat cuman karena ingin dilihat sama orang kalau jenengan juga sholat, dosa di mata Allah ini. Kenapa? Sudah kurang ajar. Sholat dia pakai ibadah yang Allah perintahkan hanya untuk urusan dunianya, tidak boleh. Wa qubhan, dan jeleknya ibadah pun juga tergantung keikhlasannya. Wa sihhatan wa fasada, dan sahnya ibadah kita sehingga diterima sama Allah itu tergantung ikhlasnya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal ibadah kita itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seorang itu akan mendapatkan apa yang diniatinya. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad untuk memperbanyak niat. Sebagaimana Nabi katakan, manusia itu dibagi 4. Manusia dalam hal urusan niat dibagi menjadi 4. Ada orang yang Allah kasih harta. Innar rajula, sungguhnya seorang dikasih harta sama Allah. A'tahullahu malan wa ilma, Allah kasih harta, Allah kasih ilmu, dikasih kekayaan dan pinter ilmu agama, seneng ngaji. Akhirnya karena punya ilmu agama, kekayaannya digunakan untuk sedekah, digunakan untuk bangun masjid, digunakan untuk nolong fakir miskin. Nah, kemudian ada orang yang kedua, fakir, dia miskin, tidak punya harta, bukan orang kaya, tapi juga punya ilmu. Ngelihat orang yang kaya sedekah, dia pengen, ya Allah, seandainya saya punya duit seperti beliau nih. Beliau infak ke masjid 1 miliar, ya Allah. Andai saya punya duit 1 miliar, saya akan infakkan juga sama seperti beliau. Apa kata Nabi Muhammad? Fahuma fil ajri sawa, dua-duanya pahalanya sama. Lu nyamung niat tok niki. Sing miskin iki ora sedekah 1 miliar, cuman berhayal, ya bahasa kasarnya niku berhayal. Ya Allah itu tetangga saya ngadakan buka puasa bersama, ya Allah, dia nyembelih sapi, andai saya punya duit, ya Allah, indahnya ngundang tetangga-tetangga untuk buka bersama, jenengan dapat pahala ngadakan acara buka bersama. Walaupun jenengan atau kita sampai mati tidak pernah ngadakan acara buka bersama, ya kan enak nggih. Cuman bondo niat tok dapat pahala infak 1 miliar. Lek temenan disuruh infak 1 miliar napa saged? Eman nggih. Eman. Seandainya pun Allah kasih jenengan duit 1 miliar napa nggih jenengan infakkan ke Masjid Nurul Huda semuanya? Ya kan eman. Tapi pahalanya bisa kita peroleh dengan apa? Dengan niat. Niat. Yang ketiga kata Nabi Muhammad, golongan ada orang itu kaya tapi tidak dikasih ilmu sama Nabi Muhammad. Bodoh, tidak punya ilmu. Sehingga kekayaannya ini digunakan untuk maksiat. Judi, tokel, taruhan, adu ayam, kemudian taruhan sepak bola, minum minuman keras, masuk diskotik, pokoknya untuk foya-foya maksiat.
Lah kok ada orang yang miskin juga tidak punya ilmu. Dia ngomong dalam hatinya, andai aku kaya seperti dia, aku bakal nombok sing gede. Aku bakal ngadu ayam dan masang tombokan yang paling besar. Tidak punya duit, dia tidak ngelakukan, cuma di hatinya ngomong seperti itu. Andai saya kaya seperti dia, mungkin enak, bisa tiap malam main judi, bisa tiap malam minum minuman keras. Apa kata Nabi Muhammad? Fahuma fil wizri sawa. Kedua-duanya dosanya sama. Bayangkan, yang satu ini yang miskin ini cuma niat tok, tidak berjudi dia, tapi dia punya niatan kalau kaya pengen berjudi. Tidak minum minuman keras, punya niatan kalau punya duit banyak kepingin beli minum minuman keras, dosanya sama. Nah kan eman-eman, mending niat tadi.